Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menurut adat lamu pusaka usang alif adon tajadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah nama bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun payakun samlo jadi ombak basaru angin babur. Mulio hati lautan paham, duduk tegak dalam adab, gerak gerik dalam sopan. Lezat akal sempurna basuh, penuh melaut kilo-kilo, penuh menimba timbang rasul, melahirkan hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau batimun bangkai, sekup pinggang tenaga darah, suruh pada kebenaran adat pesan syarat pesan kita Allah, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Bapak Kepala Desa Pemunduran Kupe, ini Kecamatan Muarajambi ya? Kabupaten Muarajambi. Kabupaten Muarajambi. Saya merasa tersanjung sebenarnya dipanggil, diajak untuk menjadi pemateri tentang Komandan Jambi. Tapi sebelum kita lanjut, saya perkenalkan dulu. Berkali saya sudah Bapak tahu saya. Nama saya Muhtar Abu Sholib Desa. Saya orang desa, anak yatim waktu kecil. Kampung saya ada masuk mobil. Umur 3 tahun ayah saya meninggal. Tapi dari desa di bawah kaki Bukit Masurai, dengan segala perjuangan saya bisa kuliah di Jakarta. Bukan sebuah sesuatu yang mudah. Saya bisa hidup di Jakarta, bisa menjadi pegawai di kantor gubernur Jakarta selama 6 tahun, 12 tahun di Jakarta. Saya tidak betah, karena saya tidak biasa hidup jadi orang kaya. Ketika saya bekerja di Jakarta, gaji cuma 29.000, tapi bisa bawa uang 5 juta ke rumah setiap bulan. 4 tahun saya mundur, lalu dalam marah menjadi hakim. Saya lari dari maksud saya entah buayu namanya nggak tahu kan, korupsi berjamaah, tapi lari ke lubang sogok menyogok yang luar biasa. Itu lagi. Saya katakan pada kawan, saya bukan malaikat, tapi saya bukan setan. Saya terpaksa bermain. Alhamdulillah saya pensiun dengan golongan 4E. Tidak ada pangkat lagi sini. Itu saya menulis buku, mengadakan penelitian kepada ratusan jalan. Saya sekolah menulis buku. Nah, saya menulis buku ini. Sumpit Gading Dama itu, nanti Bapak bertanyakan apa itu Sumpit Gading kepada Jambi. Kemudian saya menulis ini kitab undang hukum pidana adat, belum ada di Jambi. Sekarang bulan Januari nanti akan keluar buku Peradilan Perdamaian Desa, karena peradilan adat, Bapak Ketua Lembaga Adat siapa nih? Oh ini peradilan adat itu sudah dihapus Bapak tahun 51 dulu, hapus oleh undang-undang, oleh pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 DRT 51. Tak boleh lagi peradilan adat. Nah, orang ini nggak tahu. Karena alhamdulillah, apa yang boleh? Yang boleh peradilan perdamaian desa. Peradilan perdamaian desa di Jawa dulu, di Jambi, di Sumatera ini mengaduk marga dan Mandambo. Di Jawa sana desa ada namanya peradilan perdamaian desa, diatur dalam pasal 3 RO, diatur dalam pasal 151 RBG. Nah,
diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 DRT 51. Itu yang diadopsi oleh seluruh Indonesia, boleh melaksanakan peradilan adat secara tradisional. Apa dasarnya? Pasal 18 ayat 2, pasal 18B ayat 2. Negara mengakui, menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup, tidak bertentangan dengan hukum negara. Nah, nanti adalah satu ceritanya. Yang penting hari ini ada 2 acara tepat ini. Saya kenalkan dulu. Saya ini pembina Dubalang Berempat Gedang Betujuh. Cita-cita Dubalang Berempat Gedang Betujuh Sumpit Gading nama Ibu membumikan hukum adat di Melayu Jawa. Nah, inilah buku pedomannya untuk melaksanakannya. Kalau ada orang yang tidak mau terima ini, jangan dipaksa. Tapi kalau dia mengatakan itu salah, ajak berdebat dengan Dr. Agus Solih selama masih hidup. Makanya saya tulis di belakangnya, tidak kayo berani pakai. Hidup jangan mengepalang. Tidak kayo berani pakai, tidak sombong berani jadi. Takut habis jangan berlek. Takut berdebat jangan menjadi orang adat. Jadi ada yang Dubalang adat itu ada 7 Bapak. Setiap desa harus ada 7. Pertama, Rajo Depati Dubalang Arab. Ketika kita adat Pesensara ditambah oleh kawan gelarnya Dubalang Arab. Nanti saya akan menulis buku khusus tentang Dubalang ini habis bulan depan ini, insya Allah. Dalam saya mati akan saya terbitkan itu, supaya Bapak tahu sejarah Dubalang berapa, cemano, dan tahu abad berapa, nama gelar awal itu apa. Nama gelar awal tidak ada. Rajo Depati Demang Depati tidak ada. Rajo Depati Demang Depati itu setelah terjadi rapat adat di Setigalau ini. Dulu gak Gajah Mungkur, Gajah Tigis, Harimau Kumbang, itu bulan zaman dulu, zaman purba. Kamu Rajo Depati. Rajo Depati itu ibaratnya yang tertua lah, yang mendahului, yang berkata dulu sepatah jalan Selatan. Itu yang mengajak kawan. Yang kedua Demang Depati. Nah, yang ketiga Lurah Depati. Yang keempat Menjuang Depati. Yang kelima Parmanto Depati. Yang keenam Pendito Depati. Yang ketujuh Sultan Depati. Nah, Sultan Depati ini pasukannya tangkap, kata dia tangkap, tahan, kata dia tahan, itu namanya. Nah, jadi ada 7 ini. Setiap desa harus ada, kalau mau melaksanakan hukum adat. Tak bisa. Dubalang Berempat Gedang Betujuh Bapak, dia adalah intelijen adat, duduk meraut ranjau, tegak meninjau darah dalam adat. Kemudian dia polisi adat, dia yang menjaga keamanan. Kalau ada ranting dan menculik, kalau ada dahana menipu, dia yang. Yang ketiga, dia pemangku adat. Kalau ada orang yang salah yang bisa dihukum oleh dia, diselesaikan, dihukum baik. Yang ringan-ringan, yang boleh hak orang dia. Dia pemangku adat, hakim adat itu. Yang keempat, dia jaksa penuntut umum adat. Lunak tidak tersuruh, keras tidak tertakik, diantar bungkalan piawai, keteraju tidak balingan, balik ke Rajo Batangan Besi, diserahkan melalui cara noseris nampan di depan sidang, diadili oleh Kades. Itu. Bahkan ketemu Bapak tempat lain, percayalah. Nah, itu Dubalang. Nah, ini yang saya berikan kepada Bapak. Setelah pelantikan Dubalang nanti, gelar Dubalang. Karena gelar Dubalang itu jabatan Bapak. Mungkin 2-3 bulan ke depan Pak Kades, kita adakan rapat desa, lalu kita tunjuk Dubalang Berempat Gedang Betujuh di desa, ya otomatis ya bapak-bapak yang ada diserahkan gelar dengan dia. Karena itu jabatan itu tidak abadi. Pak Kades 10 tahun dia akan selesai urusan. Ada batas, ada jangkauan. Setelah itu orang lain. Nah, ketika orang lain menjadi Dubalang, Bapak ada gelar lagi, ada gelar jabatan. Nah, maka
hari ini kami berikan gelar jabatan, gelar tanda gedang. Ingat Bapak, gelar itu mahal Bapak, tapi tidak ada orang jual, tokohnya tidak ada, dan tidak ada yang mau membeli. Itu gelar. Tahu arti gelar? Nah, gelar ialah sebutan, titel. Ingat, titel, anugerah non bendawi dari masyarakat kepada yang layak makan duduk alur bakar batu. Gelar tidak bisa hilang, walau dicuci sehabis air habis petang hari ini untuk mencuci gelar, dia tidak akan hilang. Dikerik sehabis bersih, dia tidak akan pergi. Sifatnya abadi. Kalau kita mati, bisa anak cucu kita memakai gelar kita. Saya Adipati Cendekyo Anggo Gantarajo. Kalau cucu saya nanti, saya Adipati Gantarajo setelah saya mati. Nah, jadi gelar itu abadi. Ingat Bapak, gelar itu ada 5 macam. Jangan kalau nanti ada ditanya orang, gelar apa yang diberikan Pak Muhtar itu? Gelar tanda gedang. Pertama, gelar itu ada gelar keturunan. Beliau ini Raden. Begitu meluncur, Raden, kata orang, oh gelar Raden. Gelar keturunan. Kemas, Adipati, Aryo, macam-macam banyak gelar. Di Jawa juga ada, di Sumatera. Gelar keturunan itu Bapak saya melihat di Kerinci, di kuburan orang memberi. Ada. Karena yang ini itu belum selesai memberikan belum memberikan gelar, ketika dia mati carikan di kuburan serah terima. Itu gelar keturunan. Yang kedua, gelar tanda gedang Bapak. Kecil banamu gedang bagelar. Maka dia dulu saya pernah saya katakan hukum dan sekaligus dasar negara kerajaan Melayu. Jadi semua hukum di negara Melayu sampai hari ini tidak boleh bertentangan dengan yang 5 ini. Nanti saya terangkan satu persatu. Nah, yang di atas namanya pucuk undangan limo, karena limo isinya. Orang ada tuh kan begitu, pakai nan kadang-kadang. Nah, di bawah pucuk undang. Jadi kalau pucuk undang ini sama dengan status Pancasila sekarang. Negara Indonesia sumber hukumnya Pancasila, bertentangan dengan Indonesia tidak sah. Nah, di bawah Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45, hukum dasar. Nah, di dalam adat hukum dasarnya ini, adat yang 4, adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Nah, ini anunya. Jadi kalau di negara Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Nah, kalau di adat, pucuk undang 5, adat 4, baru dibagi kepada hukum adat kami itu 9 semuanya. 5 disebut dengan hukum dan 4 disebut dengan undang. Apa bedanya? Kalau undang hukum bersifat pribadi. Kalau A berutang dengan B 10 juta, 5 tahun, 6 tahun ada bayar. Maka dia tahu, polisi tahu, tidak bisa diusut. Kenapa? Karena pribadi. Tapi kalau A tadi menuntut kepada B mendengarkan series nampan, baru ada hukum di situ. Beda dengan ini. Kalau undang bersifat publik umum, bila terjadi pelanggaran bisa batal dengan hukum, bisa masuk penjara, bisa dihukum secara adat. Nah, paham ya? Nah, jadi pucuk undangan 5, adat 4, hukum adat 9 pucuk. Inilah yang saya sebut dengan 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. Nah, di dalam melaksanakan ini, orang Jambi harus ada moral. Inilah moralnya yang bawah. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena rupa, bukan kuat karena suku, bukan petuah karena bangsa, bukan bangga karena pandai. Tapi kayu di adat dengan pusako, tampan de unam,
kayo diadat dengan pusako, kenyang diulang dengan teliti, tampan budi dengan basuh, kuat karena bersatu, batuah karena sekatu, bangga karena adat peseni syarat yang kita pakai. Nah itu moralnya. Nah, untuk melaksanakan ini semua itu harus dari diri kita sendiri. Orang adat itu harus beradat dengan diri sendiri. Makanya itu tadi saya bilang katanya bapak-bapak mau belajar adat ya. Nah, mulai dari diri sendiri. Maka tidak pakai kopiah bisa. Larang. Kalau mau belajar adat, tidak belajar adat tidak apa-apa, biasa. Lain persoalan, ya kan? Nah, sekarang untuk membuat kita memakai dari adat daripada diri sendiri itu ada lambangnya Ken Sarung. Dari Ken Sarung kita ini. Nah, saya minta semuanya termasuk Pak Kades berdiri sini. Kita praktekkan. 5 ganjil 4 genap 9 sempurna. 5 ganjil pucuk undang-undang 5, 4 genap ini yang belakangan tadi, 4 genap hukum dasar namanya. Nanti saya terangkan hukum dasar. Baru yang 9 sempurna adalah hukum yang 9 pucuk dalam Jambi. Hukum adat Jambi itu 9 Pak semua. Orang alam udah tahu. Nah, jujur saja. Saya kadang-kadang kayak orang sombong gitu. Nah, ini ikat sarung. Nah, ingat ikat sarung ini ketika saya pernah menjadi pegawai negeri di kantor gubernur Jakarta, DKI Jakarta, saya belajar tentang ilmu ikat sarung itu 15 macam. Salah satu namanya adalah sepit udang. Nah, yang kita pakai sekarang sepit udang itulah hukum adat Jambi, lambang hukum adat Jambi. Nah, sekarang angkat ke sarung ke atas. Saya tinggi-tingginya. Nampak terus. Itu miring dah. Miring dikit nanti kelihatan. Udah tuh dagu kita ke bawah. Jepit ke sarung. Nah, ini namanya titian treh tangga batu. Nah, setelah itu kanan kiri kita ke sebelah kanan. Nah, ini namanya cermin gedang nanta kabur, lipat ini. Yang dua kan? Yang ketiga bawa ke tangan kanan ke kiri. Tangan kiri tetap ke sana. Nah, ini namanya lantak dalam nantak goyah. Baru kita ambil ini, balik ke kanan, tangan kiri. Kato mupakat. Nah, ini kata pakat sini, kata pakat tak lapuk di hujan, tak lakang di tanah. Ya? Kelima tadi kan? Ya. Nah, tadi ke atas, cermin dan ada kabur. Ke kanan ini, ke atas tadi titik antara tangga batu. Ke kanan, cermin dan ada kabur. Tangan ini ke kiri, lantak dalam dada goyah. Yang ke kiri ini. Lalu kita ambil ini, tak lapuk, kata mufakat. Kemudian sini, tak lapuk di hujan, tak lakang di tanah. Itu 5. Nah, udah 5, kita angkat ini. Ambil ujung kiri sebelah kanan, ujung kiri sebelah kiri. Nah, lalu dijepit dengan kaki dan ini bawah, supaya dia nih. Nah, ini adat yang 4. Lihat, 1 adat yang sebenar adat. Nah, ini baru ambil lagi. 2 adat yang teradat. Kita periode lagi. 3 adat yang diadatkan. 4 adat istiadat. Nah, baru kita buat begini. Ini 4. Sekarang yang kelima.
5 kali 4 kali 9 sempurna. Yang 9 sempurna. Ambil gini, tekan ini. Nah, lalu kita lipat. Lipatan pertama, undang tentang hukum perorangan. Satu. Nah, baru ke belakang. Lipatannya satu tadi itu. Nah, yang kedua, hukum paikatan. Nah, ke belakang. Yang ketiga, hukum perkawinan. Lipat lagi. Lipatan keempat, ketiga. Nah, lipatan kelima, hukum pertanahan, rimbo dan air. Nah, 5 kan? Nah, balik sini. Lipatan keenam, undang rajo. Itu naik sendiri ke sarung tuh. Kalau kita tarik. Nah. Yaitu undang kampung. Nah, itu sih lagi. Nah, yang ke-7 ayat ke-8 undang lari jaju. Nah, kalau dilipat di bawah itu. Yang ke-9 undang 20. Nah, ini ledas pitudang. Nah, dia pas. Betul. Ya kan? Nah, jadi dari sini lah makanya saya bilang adat itu dari diri sendiri. 5 ganjil 4 genap 9 sempurna sudah ada dalam kecarun kita. Soalnya mau nggak melaksanakan atau tidak, itu persoalan hukum namanya. Jadi jangan coba-coba kayak tadi kemarin tuh saya datang ke rumah saya sudah. Ada ya. Jadi inilah yang sebenarnya sepedangnya. Jadi ikatkan sarung adat Melayu namanya sekit udang. Nah, kalau bapak-bapak belum paham sekarang itu cara beda, tapi nanti kan bisa jangan coba-coba ada sini berenung jangan. Tetap kenapa di sini? Orang adat kami itu hulu balang, bapak. Maka bisa kan? Terganggu bapak. Tapi kalau bapak lipat ke sini, kayak perempuan ya jalan. Jadi semuanya sudah dikaji oleh nenek moyang. Dah? Nah,